Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, ada Sasua, ada Karisma Mahfud, dan Samuel. Dan materi yang pertama akan dibawakan oleh Karisma. Materi yang pertama yaitu daerah geografis. Sejak edisi pertama metode dan bahan demografi ditulis pada tahun 1967 hingga 1970, beragam penggunaan baru untuk analisis demografis telah muncul pada skala subnasional dan lokal industri. Industri demografis yang booming telah berkembang yang memanfaatkan bahan sensus dan metode kuantitatif untuk analisis geografi populasi untuk pemasaran sektor swasta, keputusan bisnis, pembuatan, dan aplikasi perencanaan publik. Dengan demikian, hari ini lebih dari sebelumnya untuk banyak tujuan informasi tentang ukuran dan karakteristik total populasi suatu negara tidak mencukupi. Data kependudukan sering diperlukan untuk subsidi geografis suatu negara dan untuk klasifikasi area lainnya, termasuk untuk skala kecil dengan batasan yang mencerminkan pemukiman dan lingkungan tempat orang tinggal. Selanjutnya, daerah administratif atau politik. Daerah politik biasanya tidak diciptakan atau ditandai oleh lembaga statistik pusat atau kantor sensus negara, tetapi justru dibentuk oleh konstitusi nasional, hukum, ketetapan peraturan, atau piagam. Di beberapa negara, subsidi politik utama diberdayakan untuk menciptakan subsidi sekunder dan tersier. Bahkan dengan kemajuan modern, dalam metode untuk tabulating data sensus, masih sangat sulit untuk melakukan pekerjaan perbandingan lintas alam pada tingkat subnasional. Variasi luas ada dalam definisi dan dari unit geografis fundamental untuk data yang dapat diperoleh untuk negara yang berbeda. Next, divisi utama. Data tentang populasi yang diklasifikasi oleh tempat tinggal perkotaan atau pedesaan diberikan untuk divisi sipil utama sebagai besar negara dalam beberapa buku tahunan demografi PBB. Misalnya, buku tahunan 1993 atau yang biasa disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995 dengan data sensus 1985 sampai 1993. Generik nama muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis, dan kadang-kadang mereka muncul dalam bahasa nasional juga. Next, unit khusus. Hal ini cukup umum bagi ibu kota untuk merupakan divisi utama dengan haknya sendiri, dan di beberapa negara, beberapa kota besar juga merupakan divisi politik utama. Negara telah menetapkan relatif baru-baru ini atau negara-negara yang berisi area luas yang hampir tidak berpenghuni tanah atau tanah yang terutama dihuni terutama oleh orang aborigin, mungkin memiliki subsidi primer yang berbeda, yang memiliki nama generik dan karakter politik yang belum sempurna. Selanjutnya, divisi sekunder dan tersier. Untuk mendapatkan data di bawah tingkat divisi sipil utama, buku tahunan statistik atau demografis atau sensus aktual laporan untuk negara tertentu, kemungkinan perlu dikonsultasikan sebagai buku tahunan demografis PBB. Umumnya tidak memberikan tabulasi terperinci tersebut. Menengah atau sekunder parpol juga memiliki berbagai macam nama. Ini termasuk kabupaten, distrik, dan komune. Beberapa negara kecil yang memiliki divisi utama, beberapa negara besar telah 3 tingkat atau lebih. Contoh pembagian tersier adalah kota-kota di Amerika Serikat.
Myeon dan Eup di Korea, dan Xi'an dan Chen di Taiwan. Untuk fungsi administratif yang berbeda, provinsi, negara bagian, atau divisi lainnya dapat dibagi menjadi lebih dan satu set bidang politik. Selanjutnya, kota madya. Sulit untuk menemukan istilah yang universal dan tepat untuk jenis area politik yang dibahas dalam subbagian ini. Yang ideal adalah kota, tetapi kota-kota yang lebih kecil seperti kota-kota dan desa-desa juga termasuk di dalamnya. Di beberapa negeri, daerah-daerah ini dapat digambarkan sebagai tempat atau lokasi. Di beberapa negeri, sekali lagi, kota madya ini terletak dalam regu kedua atau tersier. Tetapi di negara-negara lain, mereka hanyalah divisi-divisi teritorial yang secara administratif diakui memiliki karakter perkotaan. Nah, kota madya yang lebih besar sering dibagi lagi untuk tujuan administratif ke daerah-daerah seperti wilayah atau wilayah, arrondis, ku, dan chu. Selanjutnya, subsidi kota-kota ini dapat dibagi menjadi kawasan, chun atau dong. Di Cina dan Korea, bahkan tingkat kelima batas dan larang respe yang dapat membuat lingkungan perkotaan nyaris sama dengan yang dapat dicapai dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, sumber. Pada sumber, total populasi untuk divisi sipil utama diterbitkan dalam beberapa buku tahunan demografis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan cukup sering ada meja menunjukkan total populasi ibu kota dan kota 100.000 atau lebih penduduk. Buku tahunan demografis PBB tidak menyajikan statistik atau kota-kota kecil dan kota-kota lain untuk divisi sekunder, tersier, dan lainnya. Selanjutnya, penggunaan dan batasan. Statistik tentang distribusi populasi di antara bidang politik berguna untuk banyak keperluan. Misalnya, mereka dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan hukum untuk menentukan penilaian keterwakilan tubuh, diperlukan untuk studi migrasi internal dan distribusi penduduk, sehubung dengan sosial ekonomi dan perencanaan administrasi lainnya, dan mereka menyediakan data dasar untuk komputasi tingkat statistik vital subnasional dan untuk menyiapkan perkiraan dan proyeksi penduduk setempat. Keterbatasan area politik ini dari sudut pandang analisis, distribusi penduduk, dan bahkan dari perencanaan adalah fakta bahwa batas-batas mungkin agak sewenang-wenang dan tidak boleh mempertimbangkan fisiografi, ekonomi, atau faktor sosial. Selain itu, daerah-daerah yang secara resmi ditetapkan sebagai kota-kota mungkin tidak sesuai dengan kota dalam hal penyelesaian populasi dan atau unit ekonomi. Selain itu juga, di beberapa negara jenis wilayah politik tidak memberikan untuk studi ekologis atau perencanaan kota. Karenanya, berbagai jenis area statistik dan fungsional telah didefinisikan di kantor sensus dan di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, kualitas statistik. Sebagian besar apa yang dapat dikatakan tentang keakuratan total populasi nasional berlaku juga untuk geografis negara divisi. Selanjutnya, mengingat seperangkat atau tentang siapa yang menerapkan aturan ini, beberapa orang akan dihitung di daerah yang salah, orang lain akan meleset, dan masih yang lain akan dihitung 2 kali. Oleh karena itu, keakuratan hitungan untuk area akan terganggu secara berbeda. Selanjutnya, serikat. Sekarang ada 50 negara bagian dan distrik Kolombia di Amerika Serikat yang tepat. Jumlah negara bagian dan beberapa batasan mereka telah berubah selama sejarah Amerika Serikat. Tetapi dari 1912 hingga 1059 ada 48 negara. Area itu biasanya disebut United, yang kontemporer negara bagian. Untuk tujuan persentase data,
Biro Sensus memperlakukan distrik Kolombia setara dengan negara bagian. Untuk beberapa data, Biro menetapkan perlakuan yang sama pada wilayah di bawah kedaulatan atau yurisdiksi Amerika Serikat. Di sebagian besar negara bagian, tempat-tempat yang tergabung sebagai kota madya adalah bawahan untuk divisi sipil kecil, tetapi di beberapa negara bagian tempat-tempat yang telah tergabung adalah divisi sipil kecil dari county. Seperti yang akan ditunjukkan, ada cukup banyak perbedaan di antara negara-negara di alam dan nomenklatur bidang politik mereka. Selanjutnya negara. Divisi utama negara bagian disebut kabupaten, di semua kecuali 2 negara bagian. Meskipun 4 negara bagian juga mengandung 1 atau kota yang lebih mandiri. Setara dengan kabupaten di Louisiana adalah paroki. Divisi utama di negara bagian Alaska telah dikenal sebagai wilayah dan daerah sensus sejak sensus 1980. Nah, pada tahun ini, sebelum itu mereka disebut distrik pemilihan pada saat pembentukan negara pada tahun 1960 dan pembagian sensus untuk sensus dekade 1970. Kemudian ada kota independen, adalah Baltimore, Carson City, Missouri, dan 40 kota di Virginia. Semua ada 3.141 kabupaten atau kabupaten yang setara di Amerika Serikat pada tahun 2000. Nah, selanjutnya divisi sipil kecil. Divisi sipil kecil ini adalah subsidi tersier Amerika Serikat praktek pelaporan data sensus untuk divisi kabupaten kembali ke sensus pertama pada tahun 1790 yang melaporkan data untuk kota-kota dan unit lain dari pemerintah. Divisi sipil kecil kabupaten telah banyak jenis nama. Selain itu, di banyak negara bagian, beberapa atau semua kota madya yang tergabung juga merupakan divisi sipil kecil. Komplikasi lebih lanjut di beberapa negara bagian New England adalah bahwa semua MCD, baik itu kota atau kota, dilihat secara lokal sebagai berbadan hukum karena mereka kekuatan pemerintah daerah. Dalam Biro Sensus Publikasi, bagaimanapun istilah tempat berbadan hukum telah diperuntukkan bagi pemukiman atau pemukiman nukleasi dan tidak diterapkan pada subdivisi area lainnya. Selain divisi sipil kecil yang ditunjukkan dalam volume sensus, terdapat ribuan sekolah dan unit perpajakan yang angka populasinya telah tidak diterbitkan. Selanjutnya, tempat berbadan hukum. Definisi generik dari tempat adalah konsentrasi terlepas dari adanya batas, daya, atau fungsi. Sementara beberapa tempat yang tergabung dapat berfungsi sebagai divisi sipil kecil. Pada awalnya harus dengan jelas menyatakan bahwa menempatkan statistik dan divisi sipil kecil statistik adalah 2 skema geografis terpisah untuk tabulasi data sensus. Tergantung pada berbagai konstitusi, hukum, dan struktur politik lokal, tempat-tempat mungkin berkonterminasi dengan atau sepenuhnya terikat secara terpisah dari subdivisi kabupaten. Sedangkan besar nyeri diambil untuk menyediakan sistem yang lengkap secara kolektif MCD, setara MCD dan divisi sensus county. Tidak semua orang tinggal di tempat yang diakui. Namun, sebagian besar populasi Amerika Serikat tinggal di pemukiman tersebut tanpa sensus pengakuan Biro Tabulasi Data tidak akan ada untuk daerah yang umum dikenal ini. Oke, next, aneksasi. Dimulai dengan 1970, data yang menunjukkan untuk area manapun di laporan sensus pada batas-batas yang mana hukumnya pada 1 Januari tahun sensus. Ada yang besar, banyak perubahan batas tempat melalui kota aneksasi dan detasemen
merger atau konsolidasi, dan penggabungan. Sejak 1972, bilangan sensus dalam wilayah, dalam tahunan, batas melaut, dan survei aneksasi untuk perubahan data. Next, berikutnya pertimbangan umum. Penggunaan data sensus secara politis begitu penting sehingga mereka pergi jauh untuk menentukan dasar sensus penduduk untuk daerah geografis. Untungnya, unit politik melayani dengan sangat baik. Ada statistik analisis untuk unit dalam banyak masalah demografi, publikasi statistik populasi, data yang sering ditunjukkan untuk kombinasi bidang politik dan non-politik, seperti untuk negara bagian dan divisi geografis utama, untuk kabupaten dan populasi perkotaan dan pedesaan mereka, atau untuk tempat-tempat yang tergabung dan tidak berbadan hukum. Next, selanjutnya area statistik. Untuk banyak tujuan, data diperlukan untuk area lain yang diakui sebagai entitas politik hukum. Politik area yang umumnya digunakan untuk tujuan statistik termasuk kombinasi dan subdivisi bidang politik. Tujuan yang paling dalam mendeskripsi area statistik tersebut adalah untuk mencapai homogenitas relatif di dalam area dan tergantung pada dengan tujuan khusus dari delineasi homogenitas yang dicari mungkin sehubungan dengan geografis, demografis, karakteristik ekonomi, sosial, historis, ataupun budaya. Next, wilayah atau kawasan ekonomi fungsional. Istilah untuk daerah geografis seperti ini tidak terlalu baku, tetapi seperti yang digunakan di sini, sebuah wilayah berarti daerah yang luas. Tujuannya mungkin untuk menciptakan kawasan seragam atau homogen yang dibentuk untuk mengurangi perbedaan di dalam daerah dan memaksimalkan perbedaan di antara regional. Secara fungsional menghubungkan kota besar atau daerah berpegang secara ekonomi dan dominan atas daerah besar. Next, berikutnya aglomerasi perkotaan besar, tetapi berdekatan dengan batas-batasannya. Aglomerasi perkotaan, konsep aglomerasi perkotaan didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. Sebuah lokalitas besar suatu negara sering menjadi bagian dari aglomerasi perkotaan yang terdiri dari kota yang tepat dan juga kota atau wilayah yang menetap tebal tergeletak di luar tetapi berdekatan dengan batas-batasnya. Next, berikutnya pemukiman. Lokalitas adalah klaster populasi yang berbeda. Lokalitas adalah klaster populasi yang berbeda di unit tempat, pemukiman, populasi, dan lain-lain. Penduduk yang hidup dalam struktur yang berdekatan. Daerah biasanya memiliki nama yang umumnya dikenali, tetapi mungkin dinamai atau diuraikan untuk tujuan sensus. Pemukiman tidak selalu sama dengan divisi sipil terkecil di negara. Daerah, tempat, atau pemukiman dapat dimasukkan atau tidak ke bagian dua. Dengan demikian, itu hanya terakhir atau jumlah dua jenis yang tidak disediakan oleh statistik konvensional pada bidang politik. Next, berikutnya kawasan statistik Amerika Serikat. Daerah dua jenis definisi regional Amerika Serikat adalah umum, mereka yang merupakan pengelompokan dari seluruh negara bagian dan yang memotong melintasi garis negara bagian. Contoh yang lebih tua dari yang pertama adalah set 6 wilayah selatan yang dikembangkan oleh Howard Odum tahun 1936 dan ilustrasi demarkasi yang berbeda oleh geografer West dibahas oleh Bellman Gettys pada tahun 1999. Divisi geografis dan wilayah sensus. Untuk publikasi populasinya, Biro Amerika Serikat Sensus mengadakan dua tingkat pengelompok negara. Sejak 1910, sensus negara bagian dan Distrik Columbia telah digabungkan menjadi 9 kelompok diidentifikasi sebagai divisi geografis, dan ini pada gilirannya telah digabungkan ke dalam 3 atau 4 kelompok sebelumnya disebut bagian, tetapi sejak 1942 diidentifikasi sebagai wilayah. Next. Berikutnya subregions ekonomi. Subregions atau subarea telah digunakan dalam penelitian di Amerika Serikat. Yang pertama, untuk memaksudkan subbagian dari suatu wilayah
lebih besar daripada negara yang dapat memotong batas negara bagian. Misalnya Foster pada tahun 1934. Dan yang kedua, untuk menunjukkan sebagian negara, Illinois Board of Economic Development pada tahun 1900. Area BEA ekonomi. Konsep BEA, wilayah ekonomi adalah untuk menyediakan tenaga kerja fungsional, daerah bekerja dan lokasi tempat tinggal populasi termasuk, dan sekitar 80% dari 170 daerah memiliki tingkat komuter bersih 1% atau kurang. Next, kawasan ekonomi negara. Sebelum definisi daerah, kawasan ekonomi negara adalah unit ekonomi yang paling banyak digunakan secara ekonomi kolektif secara menyeluruh multi-county state. Akan tetap mereka gagal untuk menikmati sejarah keberhasilan pengakuan dan penerimaan yang tersebar luas, seperti halnya upaya bersama dalam definisi area politik. Next, berikutnya daerah-daerah metropolitan. Waktu edisi metode dan material ini sedang ditulis, suatu upaya besar untuk meninjau dan menyempurnakan definisi area metropolitan baru saja selesai. Unit-unit yang digunakan dari tahun 2003 hingga seterusnya yang didefinisikan menurut alternatif yang direkomendasikan dan diadopsi akan sangat berbeda dari distrik-distrik metropolitan, wilayah-wilayah metropolitan standar atau SMAS, area statistik metropolitan atau SMSA, area statistik metropolitan atau MSA, dan metropolitan statistical atau MAS yang diwakili evolusi praktik statistik selama 90 tahun terakhir. Daerah perkotaan. Setiap daerah perkotaan terdiri dari sebuah kota pusat atau kota-kota dan daerah permukiman yang mapan di luar batas kota yang disebut pinggiran kota. Kriteria dasar untuk menentukan ukuran daerah pinggiran dari daerah perkotaan adalah kepadatan penduduk tempat tinggal 1.000 orang per mil persegi. Next, PUMA. Data PUMA menggunakan sampel mikro. Untuk umum dari sensus tahun 1990 telah dilaporkan untuk unit yang paling dikenal dengan akronimnya PUMA. Umum menggunakan daerah mikrodata adalah unit khusus untuk set data yang agak perkiraan daerah metropolitan. Next, selanjutnya unit statistik sub-county. Secara umum, semakin besar areanya, semakin banyak data yang tersedia. Untuk alasan keandalan, hanya pendek bentuk data biasanya dapat diperoleh pada tingkat blok. Seperti diperlihatkan, satu hierarki unit statistik telah dikembangkan untuk melaporkan data sensus di bawah tingkat county. Alinea dan kelompok pengelompokan blok atau BNG, grup blok atau BG, dan blok-blok menyediakan unit skala Pinertal untuk melakukan analisis geografis. Berikutnya dibacakan oleh Gabriela Sasuyudi. Selanjutnya ada risalah sensus dan blok area penomoran. Risalah-risalah dari sensus yang lebih baru ini umumnya mudah dikumpulkan untuk menciptakan kembali daerah-daerah yang tercakup dalam risalah-risalah yang ditetapkan untuk sensus yang lebih awal. Gagasan risalah sensus dimulai dengan Walter Landau yang membagi New York City menjadi petak-petak untuk sensus tahun 1910. Pada mulanya, risalah-risalah sensus dikembangkan untuk membagi daerah perkotaan bangsa itu. Namun, sekarang dengan dimasukkannya area penomoran blok, Lipton seluruh bangsa telah dicapai pada skala analisis ini. Mulai dengan sensus tahun 1990, bidang-bidang penghitaman blok pada dasarnya menjadi sama dengan risalah sensus. Biasanya, badan-badan negara dan suku-suku Indian Amerika dengan keterlibatan Biro Sensus yang cukup banyak. Next, grup blok. Kelompok-kelompok pembanding adalah bagian dari risalah sensus atau blok penomoran.
Mereka diciptakan oleh komite atau lembaga yang sama yang menetapkan risalah dan nas. Kelompok blok adalah area terkecil yang mana data sampel sensus sekarang dilaporkan. Sekelompok blok terdiri dari beberapa blok sensus yang memiliki nomor digit pertama yang sama dalam saluran sensus. Untuk tahun 1990, kelompok ditetapkan pada tahun 2000. Oke. Next. Blok. Mulai dengan sensus perumahan pada tahun 1940, blok-blok di kota yang berpenduduk 50.000 orang atau lebih pada sensus sebelumnya dihitung. Dan statistik serta peta analitis diterbitkan dengan menggunakan blok itu sebagai satu unit. 14 sensus tahun 1990 merupakan sensus pertama yang mengatur seluruh daerah nasional yang mencakup unit-unit blok sensus resmi. Kemungkinan masa depan adalah pengkodean lokasi setiap unit perumahan. Ini pada prinsipnya memungkinkan fleksibilitas lengkap dalam membangun unit geografis kecil yang paling sesuai untuk tujuan statistik tertentu, sementara masih mempertahankan kerahasiaan responden melalui pembentukan atau unit perumahan yang datanya akan ditekan. Next, metode analisisnya. Ada sejumlah langkah untuk menggambarkan distribusi spasial dari populasi dan banyak perangkat grafis selain peta titik untuk menggambarkan distribusi populasi dan kepadatan populasi. Pada tahun 1975, dan menetapkan klasifikasi langkah-langkah berikut, yang dia tidak mengklaim akan lengkap atau eksklusif. Yang pertama adalah langkah-langkah spasial, yang di dalamnya terdapat ukuran dan kepadatan penduduk oleh subdivisi geografis. Yang kedua, ada ukuran konsentrasi. Yang ketiga, ukuran persegi. Yang keempat, ukuran persegi. Yang kelima, potensi penduduk. Bagian yang kedua ada kategoris ukuran. Yang pertama ada umum, ada urban dan metropolitan dan non-metropolitan klasifikasi. Yang kedua ada komunitas distribusi ukuran. Dan yang ketiga berdasarkan kedekatan dengan pusat atau dengan situs yang ditunjuk. Next, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah sebuah konsep sederhana yang banyak digunakan dalam analisis pembangunan kota dan studi yang berkaitan dengan ukuran penduduk dengan sumber daya dan dalam ekologi. Akan tetapi, konsep sederhana ini mengandung sejumlah jerat, yang beberapa di antaranya dibahas di belakang. Kepadatan biasanya dihitung sebagai populasi per kilometer persegi atau per mil persegi dari area daratan, bukan dari area kotor seperti tanah dan air. Selanjutnya ada presentase distribusi. Cara sederhana untuk memesan statistik yang cocok untuk setiap agregat demografi adalah di wilayah geografis dari kelas tertentu. Persentase yang dibulatkan mungkin tidak berjumlah tepat 100. Namun, dalam kasus seperti itu, konvensional tidak memaksa distribusi untuk dijumlahkan secara tepat atau menampilkan garis total. Next, ada PANG. Praktik umum lainnya adalah memasukkan tabel tambahan yang mencantumkan area geografis kelas tertentu dalam urut peringkat. Sekali lagi, peringkat dapat dibandingkan dari satu sensus ke sensus lainnya dan perubahan peringkat ditunjukkan. Next, pengukuran lokasi rata-rata dan konsentrasi. Telah lama ada minat untuk menghitung semacam titik rata-rata distribusi populasi di suatu negara atau wilayah lain. Ukuran yang paling populer adalah titik atau lokasi median, atau pusat median populasi seperti titik rata-rata, sering disebut sebagai pusat populasi dan jalanan agregat minimum. Next, garis median adalah dua garis ortogonal atau tegak lurus satu sama lain
menjadi dua bahan yang memiliki jumlah penduduk. Garis median secara konvensional adalah, tetapi lokasi titik median sedikit bergantung pada bagaimana sumbu ini diputar. Menurut Hart 1954. Next, pusat kependudukan. Pusat populasi atau titik rata-rata populasi yang tersebar di suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai pusat gravitasi populasi untuk wilayah tersebut. Dengan kata lain, titik di mana atau area akan seimbang. Jika itu adalah bidang kaku tanpa bobot dan populasi yang tersebar di atasnya. Masing-masing individu diasumsikan memiliki bobot yang sama dan memberikan pengaruh pada titik pusat sebanding dengan jaraknya dari titik tersebut. Titik rata-rata tidak seperti titik median, dipengaruhi oleh jarak seseorang dari titik tersebut. Next, aksesibilitas digunakan dalam berbagai konteks, termasuk terkadang sebagai proksi untuk kemudahan interaksi. Di sini bagaimanapun, kami akan membatasi penggunaan kedekatan seseorang ke lokasi geografis tertentu. Plain dan Rogerson 1945 mengklasifikasikan ukuran yang paling umum digunakan ke dalam aksesibilitas adalah ambang dan agregat. Next, aksesibilitas. Salah satu bentuk aksesibilitas yang paling banyak digunakan adalah dengan menghitung populasi penduduk dalam area melingkar radius R. Untuk tujuan analitis, salah satu kegunaan utama dari setiap ukuran aksesibilitas adalah untuk membandingkan keinginan relatif dari sejumlah lokasi layak yang berbeda untuk beberapa aktivitas. Untuk tujuan analitis, salah satu kegunaan utama dari setiap ukuran aksesibilitas adalah untuk membandingkan keinginan relatif dari sejumlah lokasi layak. Next, aksesibilitas agregat. Ukuran aksesibilitas agregat yang paling umum digunakan dikenal sebagai potensi populasi atau terkadang aksesibilitas Hansen. Setelah penulis skala klasik Hansen 1959 yang mempopulerkan konsep tersebut dalam literatur perencanaan kota. Next, distribusi populasi. Di sini kita memetakan hanya distribusi populasi, padatan populasi distribusi. Metode yang paling umum untuk mempresentasikan distribusi jumlah absolut penduduk adalah peta titik. Prosedur ini memerlukan atau mengacu pada angka-angka untuk subdivisi geografis di bawah tingkat yang diuraikan pada peta. Misalnya dengan peta garis besar wilayah Amerika Serikat. Seseorang dapat merujuk ke angka yang dipublikasikan untuk divisi sipil kecil atau untuk tempat berbadan hukum untuk suatu negara atau wilayah lain yang berisi wilayah pedesaan yang berpenduduk sedikit dan aglomerasi perkotaan besar. Terdapat masalah nyata dalam penerapan metode titik konvensional. Next, yang terakhir ada kepadatan penduduk. Cara konvensional untuk menunjukkan kepadatan populasi adalah dengan cara membuat bayangan atau menetas. Dengan bayangan yang lebih gelap mewakili kepadatan yang lebih besar. Penduduk semacam itu dapat menutupi variasi internal yang cukup besar di dalam suatu daerah, karena mereka hanya mewakili kepadatan rata-rata daerah tersebut. Peta kontur atau isoplet juga cocok untuk presentasi ketentuan geografis dalam kepadatan penduduk. Beberapa masalah, pertimbangan, dan teknik dalam pembuatan peta tersebut dibahas oleh Leslie 57 dan oleh Schmidt 1954. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton.